Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Iriska, NPM 19160075. Saya berasal dari PGSD 4B. Di sini saya akan memaparkan rancangan pelaksanaan pembelajaran dengan materi Bahasa Indonesia untuk anak sekolah dasar kelas 5. Di mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah BSI di SD kelas lanjut dengan dosen pengampu Bapak Hendra Saputra MPD. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan atau menjelaskan isi materi dari RPP yang telah saya buat. Rancangan pelaksanaan pembelajaran di SD kelas lanjut, di mana saya membuat RPP ini untuk SD kelas 5 semester 1 dengan materi Bahasa Indonesia dengan alokasi waktu 2 kali 35 menit dengan standar kompetensi menulis dan kompetensi dasar menulis karangan, di mana karangan yang dimaksud adalah karangan narasi. Dengan tujuan pembelajaran yaitu agar siswa mampu mengembangkan pokok-pokok pengalaman dan mampu mendemonstrasikan karangan dalam bentuk karangan narasi. Kemudian dengan indikator menulis butir-butir pokok pengalaman dan mengembangkan butir-butir pokok pengalaman tersebut. Dengan tujuan pembelajaran yaitu siswa diharapkan mampu mengembangkan pokok-pokok pengalaman serta dapat menyusun kerangka karangan dalam sebuah karangan narasi. Kemudian dampak pengiringnya yaitu siswa diharapkan mampu dapat mengembangkan pokok pikirannya, perasaannya, serta informasi secara tertulis dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan bahasa yang padu dan menggunakan kosakata yang benar. Kemudian materi pembelajarannya ialah membuat karangan berdasarkan pengalaman dengan menggunakan media gambar. Kemudian metode yang digunakan yaitu ceramah, diskusi, penugasan, dan tanya jawab. Baik, itulah sedikit penjelasan dari RPP yang telah saya buat. Kemudian saya akan melanjutkan membuat video untuk penerapan di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, sebelum mulai pembelajaran, Ibu minta ketua kelasnya untuk menyiapkan teman-temannya terlebih dahulu agar kita dapat berdoa sebelum mulai pembelajaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya Ibu ingin tanya dulu deh. Hari ini siapa yang tidak masuk? Coba tengok kanan kirinya. Adakah teman yang tidak masuk? Izin, sakit, atau apa? Alhamdulillah masuk semua. Baik anak-anak, Ibu ingin tanya juga, apakah kalian tadi berangkat ke sekolah sudah sarapan? Alhamdulillah. Dibiasakan sarapan ya anak-anak? Baik anak-anak, apakah semuanya sudah siap belajar hari ini? Alhamdulillah siap semua ya. Baik, di sini sebelum kita membahas materi untuk hari ini, Ibu ingin tanya terlebih dahulu, adakah dari kalian yang ingat materi minggu lalu? Silakan tunjuk tangan siapa yang mau jawab. Silakan Siska. Ya, benar. Kita membahas tentang karangan deskripsi. Selanjutnya, adakah yang ingat apa sih karangan deskripsi itu apa? Ada yang bisa jawab? Tunjuk tangan. Ya, silakan Joko. Ya, benar sekali. Karangan deskripsi itu karangan ataupun tulisan yang menggambarkan ataupun memaparkan suatu objek, lokasi, keadaan maupun benda dengan menggunakan kata-kata. Di mana biasanya kita menggambarkan itu dengan hasil pengamatan indera kita. Yang kita pakai indera kita ialah mata, di mana kita melihat, mengamati, dan menggambarkan suatu objek itu. Contohnya nih, Ibu ingatkan kembali, misalnya kita mengamati sebuah benda ataupun sebuah makhluk hidup, seperti kucing. Kita mengamati kucing. Kucing itu seperti apa sih?
Kucing itu memiliki bulu, memiliki 4 kaki. Dia memiliki ekor yang panjang, terkadang mempunyai corak yang berbeda-beda. Warnanya bisa hitam putih ataupun hitam saja. Dan ia bisa mempunyai mata yang indah juga, bisa berwarna hitam, hijau. Jadi tergantung sebuah objek yang kita lihat itu. Gimana? Sampai sini sudah mengerti semua? Baik, alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar materi baru. Siapa yang sudah tahu hari ini kita mau belajar apa? Ayo, siapa yang tahu kita mau belajar apa hari ini? Belum ada yang tahu ya? Kita akan belajar karangan juga, tetapi berbeda dengan minggu lalu. Kita akan belajar karangan narasi. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan apa sih karangan narasi. Karangan narasi ialah sebuah karangan yang menyajikan sebuah peristiwa ataupun kejadian secara disusun secara urutan waktu, di mana artinya disajikan dalam waktu yang terurut dari awal hingga akhir. Kemudian biasanya karangan narasi juga itu bisa berbentuk kejadian-kejadian yang nyata maupun hayalan. Dimana apa sih contoh-contohnya yang termasuk dari karangan narasi? Yaitu ialah cerpen, novel, kisah perjalanan ataupun pengalaman hidup kita, biografi dan autobiografi. Baik, di sini ada yang ditanyakan. Sudah mengerti? Baik, Ibu akan melanjutkan materinya. Di sini ada ciri atau karakteristik dari karangan narasi yang membedakan antara karangan narasi dengan karangan yang lainnya. Yang pertama ialah menyajikan serangkaian berita atau peristiwa. Yang kedua, disajikan dalam urutan waktu yang Ibu bilang tadi, dari awal hingga akhir. Yang ketiga, menampilkan pelaku dalam peristiwa atau kejadian dalam sebuah karangan tersebut. Yang keempat, memiliki latar atau setting yang digambarkan secara langsung. Kemudian, ada unsur-unsur dari karangan narasi. Yang pertama ada tema, yang kedua ada tokoh, yang ketiga ada alur, dan yang keempat ada latar. Baik, di sini Ibu juga akan menjelaskan jenis-jenis dari karangan narasi. Yang pertama, ada paragraf narasi ekspositoris, di mana paragraf ini dibuat berdasarkan peristiwa ataupun kejadian yang sebenar-benarnya. Artinya, paragraf ini bersifat fakta, menceritakan sebuah fakta yang benar. Kemudian ada paragraf narasi sugestif. Paragraf ini dibuat agar pembaca bisa seolah-olah terlibat di dalam kisah yang sedang diceritakan. Contohnya itu seperti novel, cerpen, hikayat, dan lain-lain. Kalau contoh dari paragraf narasi ekspositoris ini ialah biografi ataupun sebuah perjalanan yang kita lalui. Seperti itu. Adakah yang ingin ditanyakan? Sampai sini sudah jelas anak-anak? Baik. Di sini selanjutnya Ibu akan memberikan kalian tugas. Sebelumnya, Ibu akan membagi kelompok terlebih dahulu yang terdiri dari 4-5 orang. Di sini kan ada 20 siswa ya. Baik, di sini Ibu akan membagi 4 kelompok, masing-masing 5 orang. Ya, kalian bentuk kelompoknya hadap-hadapan saja, yang terdekat saja. Teman sebangku, depan, belakang, atau samping, terserah kalian, dibagi 5 orang ya anak-anak. Ya, baik, di sini Ibu ingin kalian membuat sebuah karangan narasi di mana berdasarkan pengalaman pribadi kalian. Baik, sebelum kalian membuat karangannya, jika kalian ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, Ibu yang bertanya ya. Apa contoh dari karangan narasi?
Seperti apa contohnya? Ada yang tahu? Bentuk dari karangan narasi itu bisa berupa cerpen, novel, roman, kisah perjalanan, biografi, autobiografi, dan lain-lain. Yang paling mudah yaitu kisah perjalanan. Jadi, ibu meminta kalian untuk membuat sebuah karangan narasi berdasarkan kisah perjalanan atau pengalaman dari kalian. Di sini kan satu kelompok ada 5 orang. Jadi, kalian bisa berdiskusi pengalaman siapa yang akan diceritakan atau dimasukkan ke dalam paragraf karangan narasi. Satu saja, satu kelompok, satu karangan. Baik, di sini ibu akan mencontohkan media apa di dalam bentuk karangan narasi. Baik, di sini ibu akan memberikan contoh media di mana dalam penggambaran karangan narasi. Karangan narasi kan bisa berupa sebuah kisah perjalanan ataupun pengalaman ya. Jadi di sini ibu akan menggambarkan atau menyajikan sebuah penggambaran. Bagaimana sih contoh dari karangan narasi? Ini merupakan sebuah kisah perjalanan yang akan ibu ceritakan ke dalam bentuk teks karangan narasi. Bisa terlihat gambarnya anak-anak? Ini merupakan gambar laut ataupun wisata pantai. Baik, di sini ibu menggunakan media ini agar kalian tahu gimana sih contoh dari karangan narasi dengan menggunakan media itu. Di sini ada keterangan dari teks karangan narasinya. Akan ibu bacakan sebagai contoh untuk kalian semua agar kalian mengerti dalam pembuatan karangannya nanti. Judulnya Liburan ke Pantai. Momen liburan kali ini sangat tepat sekali, karena bukan hanya liburan biasa, tetapi dalam momen spesial ini, kami merayakan ulang tahun teman kami yang bernama Windu Riani. Rencananya kami akan berlibur ke pantai dengan Windu Riani di pantai Pelabuhan Ratu yang terletak di daerah Sukabumi. Lokasi pantai ini memang tidak jauh dari kota Sukabumi, tempat di mana kami tinggal. Perjalanan dari rumah kami menuju pantai memakan waktu kurang lebih 1-2 jam, tergantung kecepatan berkendara kita. Setelah sekian lama perjalanan, kami pun tiba di pantai Pelabuhan Ratu, yang sangat indah. Di sana kami akhirnya menyewa villa sebagai tempat untuk kami beristirahat dan bermalam, sambil menikmati keindahan pantai Pelabuhan Ratu. Kami tiba di pantai tersebut pada pukul 2 siang. Karena kami sudah menyewa villa, kami memutuskan untuk beristirahat sebentar sambil rebahan. Ada juga yang teman-teman kami yang update-update status untuk pamer-pamer ke teman-temannya. Sekitar pukul 4 sore, kami bersiap untuk mengganti pakaian. Kemudian kami menggunakan kostum pantai. Mengapa demikian? Supaya terlihat cocok pada tema liburan kali ini. Kemudian, salah satu teman kami yang bernama Suhendra, pada saat itu tidak ikut berenang. Dirinya lebih berinisiatif untuk menuliskan kata di atas pasir bertuliskan Happy Holiday dan Happy Birthday to Windu Riani. Kemudian ia pun meminta seseorang untuk mengambil gambar dan mengabadikan momen indah di pantai bersama teman-teman yang lain. Nah, seperti itu kurang lebih contoh dari karangan narasi. Jadi, di situ ada temanya ialah liburan. Temanya itu tentang liburan dan merayakan hari ulang tahun teman. Kemudian ada tokohnya.
Tokohnya itu kami beserta teman-teman dan tokoh utama yaitu teman kami yang bernama Windu. Kemudian latarnya itu ada latar waktu dan latar tempat. Latar waktunya ada di Sukabumi, tepatnya di Pantai Pelabuhan Ratu. Latar waktunya pada pukul 2 siang. Kemudian di sini ibu juga akan menjelaskan bagaimana sih membuat karangan narasi dengan membuat kerangkanya terlebih dahulu. Yang pertama, kita harus mencari ide ataupun gagasan kerangka karangan. Cari topiknya dulu. Topiknya itu apa? Yang akan kalian tulis, yang akan kalian buat itu topiknya apa? Kemudian kalian merumuskan tema dan menentukan judul. Judulnya ini apa nih kira-kira yang cocok dari topik yang telah kalian tentukan itu? Sudah selesai dengan itu, kalian membuat alur struktur naratif. Setelah membuat alur, kemudian kalian kembangkan kata-katanya atau butir-butirnya menjadi sebuah paragraf. Seperti itu. Adakah yang kurang jelas dari penjelasan Ibu? Sudah jelas semua ya? Baik, di sini Ibu akan memberi waktu kalian selama 30 menit untuk membuat karangan narasi. Yang singkat saja, tidak perlu panjang. Yang penting di sana ada unsur-unsur karangan narasinya, yaitu tentang tema, yang kedua tokoh, alur, dan latar yang kalian tuangkan ke dalam karangan itu. Kemudian dalam waktu 30 menit kalian harus mengumpulkannya. Semuanya siap? Siap, baik, silahkan dikerjakan. Baik anak-anak, waktunya sudah habis, silahkan dikumpulkan tugasnya ke meja Ibu. Baik, ini Ibu sudah koreksi. Untuk kelompok pertama itu sudah bagus, cuman harus diperbaiki dalam kosakatanya. Kita harus lebih menggunakan kosakata yang baku. Kemudian untuk kelompok yang kedua itu sudah mendekati bagus sekali, sudah hampir sempurna. Tetapi memang harus dalam pembuatan karangan itu harus tersusun ya anak-anak, dari awal hingga akhir. Jadi kita harus mengurutkan kejadian dari awal hingga akhir itu seperti apa. Jadi tidak bisa acak gitu. Kemudian kelompok ketiga harus lebih banyak belajar lagi, karena menurut Ibu di sini tema dengan isi karangannya kurang nyambung ya. Ada yang tidak sinkron ini dalam karangan kelompok 3 ini. Harus lebih diperbaiki lagi. Kemudian kelompok 4 sudah baik, ditingkatkan lagi pemahamannya. Ibu sudah memberikan penjelasan tadi tentang bagaimana sih cara membuatnya dengan menjelaskan kerangka-kerangkanya, dipahami lagi. Dan kelompok 5 ini sudah benar dalam mengurutkan kejadian-kejadian atau serangkaian peristiwanya dari awal hingga akhir. Di sana sudah terdapat tema, tokoh, alur, dan latarnya. Kelompok 5 ini kelompok yang menurut Ibu paling tepat lah, lebih baik dari kelompok-kelompok sebelumnya. Bukan berarti kelompok yang lain itu tidak baik, tetapi harus lebih banyak belajar lagi dalam membuat karangan narasi. Karena dalam pembuatan karangan narasi ini kita harus mengerti unsur-unsurnya terlebih dahulu dalam membuatnya, mendapatkan penilaian paling besar, yaitu kelompok 5. Rewardnya di sini kalian hanya mengerjakan tugas dari Ibu itu membuat karangan satu saja, tetapi untuk kelompok yang lain akan Ibu berikan tugas untuk membuat karangan narasi lagi, yaitu sebanyak 2 karangan. Jadi di sini kelompok 5 itu mendapatkan tugas hanya 1 karangan saja. Kelompok 1, 2, 3, dan 4 itu membuat karangan sebanyak 2 karangan narasi. Kenapa Ibu memberikan tugas 2 karangan? Karena agar bisa melatih kalian lebih tepat, lebih bisa lagi membuat karangan yang lebih sesuai dengan tema dan topik yang telah kalian tentukan, agar kalian juga
paham apa sih karangan narasi itu, seperti apa sih karangan narasi itu? Sudah jelas anak-anak tugasnya seperti apa? Tugasnya dikerjakan di rumah untuk dikumpulkan minggu depan. Mengerti? Sudah jelas ada pertanyaan sampai saat ini? Tidak ada? Baik, silakan untuk ketua kelas dipersiapkan teman-temannya, dirapikan tempat duduknya untuk kita berdoa sebelum pulang. Baik, sudah. Mari kita berdoa semuanya ya anak-anak ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah pembelajaran hari ini selesai. Semoga ilmu yang ibu berikan dapat bermanfaat bagi kalian, dapat kalian serap, dan dapat kalian pahami untuk kedepannya sebagai bekal dalam pembelajaran selanjutnya. Itu saja yang dapat ibu sampaikan, kurang dan lebihnya ibu mohon maaf dalam penyampaian jika ibu kurang memberikan penyampaian yang tidak tepat atau kurang jelas. Ibu mohon maaf. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.